Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fairi Zenia Amalia dengan NIM 2007113894 dari Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Riau tahun 2020. Di video kali ini, saya akan memaparkan tentang sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Adapun yang akan dibahas dalam video kali ini yaitu tentang pengertian sistem pemerintahan, kemudian dasar pemikiran dan yang melatar belakangi terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian tujuan dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian bagaimana sistem pemerintahan negara Indonesia setelah terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu sistem dan pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem berarti susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempitnya yaitu adalah semua aktivitas, fungsi, tugas, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga negara untuk mencapai tujuan negara. Jadi, sistem pemerintahan menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, serta hubungan antar lembaga negara dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 itu telah mengalami yang namanya 4 kali amandemen atau perubahan, di mana amandemen ini terjadi itu pada sidang umum MPR dimulai pada sejak kurun waktu tahun 1999 hingga tahun 2002, di mana untuk perubahan pertama itu terjadi pada sidang umum MPR tahun 1999, terjadi di tanggal 14 sampai 21 Oktober. Untuk sidang umum kedua tahun 2000 itu pada tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000 itu menghasilkan yang namanya perubahan kedua. Yang ketiga itu pada tahun 2001 tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001 itu terjadinya perubahan ketiga, dan yang terakhir itu terjadi di tahun 2002 tanggal 1 sampai tanggal 11 Agustus tahun 2002 terjadilah perubahan keempat. Kemudian mengapa bisa terjadi amandemen Undang-Undang 1945? Tentu ada dasar pemikiran yang melatar belakangi hal tersebut. Yang pertama, karena Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar pada pemegang kekuasaan eksekutif atau presiden. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran. Yang keempat, itu karena rumusan Undang-Undang Dasar 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, HAM, serta otonomi daerah. Kemudian, yang kelima, karena Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 itu terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Adapun tujuan dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang pertama yaitu dapat menyempurnakan aturan dasar tentang tatanan negara, yang kedua dapat menyempurnakan aturan dasar tentang jaminan maupun pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang ketiga dapat menyempurnakan aturan dasar tentang jaminan maupun perlindungan HAM, yang kemudian yang keempat dapat melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara, kemudian yang kelima dapat menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara.
Setelah kita mengetahui sudah berapa kali amandemen undang-undang terjadi, apa tujuan pelaksanaan amandemen itu sendiri, dan apa yang melatar belakangi terjadinya amandemen itu sendiri, maka hasil dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terhadap sistem pemerintahan di negara kita Indonesia itu, pertama, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, sistemnya konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara tertinggi itu berada di tangan MPR. Yang keempat, presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kelima, adanya sistem kepartaian. Yang keenam, menteri negara ialah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Tidak hanya itu, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu telah membuat beberapa lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, BPK, MK, MA, Mahkamah Konstitusi atau MK itu juga mengalami beberapa perubahan terhadap wewenang daripada lembaga itu sendiri. Demikianlah pemaparan materi tentang sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita bersama. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.